Oke, alhamdulillah sih banyak ya bapak-bapak ibu-ibu, dan kalau Pak Haji ngomong tuh yakin kita tuh harus benar-benar bulat dan keras. Jadi tadi seperti Pak Haji kasih apa penjelasan, dia begini kan tetokannya. Dan kalau kita sudah yakin, tidak harus dipertanyakan lagi. Kalau misalnya kita yakin nih, ini bakalan cair nih 1 triliun nih, bakalan cair nih, cepet nih, pasti. Saya nggak harus tanya lagi ke Pak Haji. Jangan. Kalau nanya tuh, iya. Itu Kan udah mau di depan mata 1 triliun. Kan udah di depan mata. Saya bilang jangan nanya lagi ya. Kan kita suka nanya, Pak Haji, hajat saya terkabulkan? Ya Allah. Dia nanya. Janganlah. Lanjut. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah yakin, itu nggak boleh dipertanyakan lagi kepada siapapun, terutama kepada Pak Haji. Kadang kan kita jadi gini, aduh gue mau nanya aja deh sama Pak Haji deh, biar yakinnya kita makin bulat. Itu udah salah, itu udah apa namanya? Zong. Amsyong. Artinya kita harus balik lagi ke titik awal. Titik awal lagi. Ulangin lagi loh, gitu. Jadi kalau udah yakin nih ibu-ibu bapak-bapak, apapun itu hajatnya kita, harus yakin, udah yakin. Dan gak harus Tunggu dulu, contoh tadi ibu tadi, saya besok minggu depan ada 200 juta. Nggak boleh. Udah aja yakinin, pasti ada. Kan gue udah dengar ilmunya Pak Haji. Ini juga begitu waktu yang 2,5 miliar. Saya bilang saya nggak mau 2,5 miliar ya. Saya maunya 4 miliar ya. Cairnya berapa? 4. Nggak 2,5. Nah ibu juga begitu. Gitu. Iya, gitu. Jadi coba lanjut lagi. Yang 1 triliun, ulangi lagi. Ya, jadi kalau Pak Haji tuh gini. Pokoknya Mbak yakinnya, tadinya kan kayak gini. Tadinya saya yakinnya udah benar nih, udah bulat. Tapi nggak sinkron karena saya berpikir. Jadi dia nggak nyambung, nggak gini nih. Jadi gini kata Pak Haji. Nah setelah Pak Haji ngomong gitu, saya berusaha ya udah gini. Segala sesuatu itu kan atas izin Allah. Kalau Allah mau kasih kapan aja. Jadi udah nggak usah dipikirin. Cuma keyakinnya harus bulat. Dan tidak bertanya lagi kepada Pak Haji. Kalau Pak Haji udah ngomong, Mbak yakinnya harus bulat, nggak boleh mikir, ya udah itu dijalanin. Nah terus yang 1 triliun juga Pak Haji bilang, Mbak harus bulat dan tidak boleh terkontaminasi dengan orang lain atau apapun, ataupun dengan diri kita sendiri. Terkontaminasi gini, kepancing jengkel, marah, cemburu, terus mikir. Nah itu yang mesti, yang sifat 18 itu yang emang sih susah. Nah itu yang harus kita coba pelan-pelan tuh disingkirkan. Atau yang lebih dahsyat, yang hajatnya kita lemot sehingga 1 triliun nih ke pending. Jangan dengerin keponya orang. Bener banget. Tepuk tangan dong. Wow. Jangan dengerin keponya orang. Karena keponya dia nilainya ya paling 10.000. Dia suka kepo. Gue dong tadi diperhatiin sama Pak Haji. Ngapain dengerin? Tadi dong gue disangonin duit sama Pak Haji. Jangan denger kepo. Semua orang juga kan begitu. Haji Marco semua kan juga saya kasih duit. Tadi dong gue ikut mobilnya Pak Haji pulang. Janganlah dengerin. Kepo. Nah yang bikin hajatnya sementara dia lemot, dia dengerin keponya orang. Nah coba Bapak dan Ibu jangan mau dengerin keponya orang. Tahu gak kepo? Curhatnya orang. Jadi apa-apa dia curhat ke kita. Apa-apa dia curhat. Tadi dong gue diundang ulang tahunnya ini. Ngapain mesti lapor ke kita? Kepo. Jangan. Tadi dong gue di WhatsApp. Tadi dong gue dikirimin foto-foto video porno sama Pak Haji. Ya karena kebetulan. Ya jangan kepo lah. Kita suka kepo. Bisa gak jangan dengerin keponya orang. Ya. Anggap aja dia bangsat. Ya dong. Daripada kita dengerin, ganggu dong hajat kita lemot. Gitu. Nah, saya lihat nih ibu-ibu kadang suka dengernya keponya temennya, kepo tetangganya. Janganlah. Kan kita baru kenal sama dia juga berapa bulan. Kan kita baru kenal sama dia juga berapa tahun. Ngapain kita denger kepo? Nggak boleh kan? Bisa gak nih nggak denger keponya teman? Bisa. Jangan ya.
Kalau bapak dan ibu kepo, saya angkat tangan. Lanjut. Ya, jadi terkontaminasi tuh itu kalau kata Pak Haji. Nah, waktu itu Pak Haji pernah bilang sama saya, yang nggak enak Mbak telen. Nah, ditelen. Jadi kalau denger kepo, telen. Tapi inget nggak Pak Haji, saya tanya, Pak Haji gimana kalau orang ngobrol, masa kita melulu, ya kan? Ya masa yang ya mungkin saya kan tipikal yang agak bawel juga, kalau kita ngobrol kan ya ada tektokannya. Kata Pak Haji gini, nggak bisa, Mbak harus ditelen. Oh jadi gitu, jadi kayak orang gagu gitu. Ya jadi mau nggak mau biar hajatnya terkabul yang waktu 4M itu, orang ngomong saya cuman pokoknya gini, Iya, pokoknya nggak boleh ngomong kata Pak Haji, semua ditelen, ya udah telan aja deh. Jadi ya mau gimana, yang biasa kita ngomong tektokan, terus kata Pak Haji dipeseninnya, pokoknya Mbak nggak boleh ngomong yang nggak enak-enak, jangan diomongin, ditelen. Dan itu bukan saya dong sebetulnya, tapi karena saya mau hajat saya kabul, akhirnya saya duduk, saya cuman katanya suruh telan, ya udah gue telan aja, artinya nggak ngomong. Tapi kata Pak Haji kalau Mbak mau ngomong. Oh jadi gini, Pak Haji ngomong gini, Pak Haji jadi ini tipsnya nih apa sih kalau misalnya kita ngobrol sama orang terus harus menelan kan? Ada dua, kalau Mbak mau ngomong Mbak ngomong, kalau Mbak nggak mau ngomong Mbak diam. Dua pilihan, Mbak nggak boleh di tengah-tengah abu-abu, bener ya Pak Haji ya? Waktu itu Pak Haji ngomong kayak gitu. Terus kalau misalnya yang nggak enak, sebaiknya udah tutup mulutnya, ibaratnya tuh ditelan. Jadi ya udah, kalau misalnya menurut saya kayaknya ini nggak bakalan bawa yang positif nih, ya udah mendingan diem aja deh gitu. Jadi selama pembicaraan itu saya lebih banyak jadi pendengar, dan alhamdulillah terkabul. Nah, perhatiin ya. Orang yang kepo itu kebanyakan perempuan. Nah, coba ibu perhatiin. Dan orang yang kepo biasanya punya anaknya perempuan. Ya, ingat lagi ya. Jadi orang yang kepo biasanya perempuan. Satu. Orang yang kepo biasanya punya anak perempuan. Ketiga ya, biasanya orang yang kepo nggak punya rumah. Bisa ngontrak, bisa tinggal di rumah warisan, bisa tinggal di rumah orang tuanya, bisa tinggal di rumah saudaranya, bisa tinggal tapi ngontrak. Orang yang kepo biasanya rumahnya angker. Ya, karena setannya takut. Karena dia kepo. Dan rumahnya angker, nggak ditinggalin sama si kepo. Si keponya tinggalnya pindah-pindah kayak kucing beranak. Nah, coba ibu titeni. Jadi kalau ibu lihat kok orang begini, wah ngeri deh gue. Gue nggak mau main sama dia deh. Pasti nih kepo. Gitu. Bisa? Sayang biar cepat terkabul. Ngapain main sama orang kepo? Orang kepo tuh selalu berpenampilan cantik, selalu bergaya, selalu. Tapi barangnya tidak beli sendiri, pasti dibeliin sama laki-laki, siapapun itu. Ya, tuh bisa kan? Jadi jangan kepo ya. Ngerinya ibu udah punya rumah, ibu kepo, jadi turun tuh. Rumahnya angker, nggak ditinggalin. Dia pindah-pindah rumah, bawa anaknya. Besok pindah ke sini sama anaknya. Besok pindah lagi sama anaknya. Kayak kucing beranak. Dan biasanya orang kepo punya penyakit dalam. Apa aja penyakitnya? Kista leper, penyakit apa aja. Jangan. Oke? Titeni ya. Biar terkabul. Bisa? Oke, jangan ya. Cep, lanjut. Oh ya, terus ilmu yang lain yang saya praktekin adalah ilmu petir. Kalau pas ada petir, kata Pak Haji biasanya kan kita astagfirullahaladzim gitu kan. Jangan, itu umum. Semua orang akan begitu. Dan kata Pak Haji jangan, kita harus berdoa. Nah itu saya praktekin. Jadi hujan geledekan gede gitu. Kebetulan saya lagi sama keponakan saya begitu jeger gitu. Langsung saya berdoa. Aduh, ya Allah minta uang. Emang lagi nggak punya ya gitulah uang. Ada nggak punya uang, ada uang tapi minim lah gitu. Akhirnya saya berdoa, ya Allah aku mau minta uang gitu kan. Besoknya saya dapat 8,5 apa 9,5 juta. Tepuk tangan dong. Dan kalau ada petir, alhamdulillah saya suka berucap dan pasti ada uang masuk. Tapi ibu ngomongnya gini, yakin bapak-bapak bulat
dan hatinya harus bergembira. Jadi jangan yang, ya Allah, aku minta uang, nggak gitu. Jangan, malaikatnya kaget. Jadi saya ingat kalau dulu saya kecil ke ayah tuh pasti, ya Neng mau beli sepatu, pasti kan ketawa tuh mukanya. Jadi saya ingat gitu, oh berarti kalau misalnya kita mau minta sama Allah itu, ya kita senyum dulu. Kayak kita ngomong sama manusia kan. Kalau misalnya kita datang, misalnya saya minta apa-apa ke ayah atau ke mama tuh saya cemberut, pasti dikasih, enggak yang ada diomelin, ya kan. Tapi kalau mukanya senyum, pasti mereka langsung kasih. Jadi minta sama Allah pun bermesra-mesraan. Dan saya selalu bilang sama Allah, yang saya lakukan, saya suka bilang gini, Allah I love you. Itu kalau saya lagi sholat, di sujud saya suka bilang, Allah aku mencintaimu, ya Rasulullah aku mencintaimu, terus aku cinta keluargaku dan aku cinta dengan diriku sendiri. Itu selalu saya ucapin gitu. Jadi pokoknya segala sesuatu itu kita lakukan dengan hati yang gembira. Benar kata Pak Haji, dulu Mbak itu hatinya mesti gembira. Kalau Mbak hatinya gembira, rahmat Allah masuk, ridho Allah masuk, apalagi Pak Haji, Berkah. berkah Allah masuk. Berkah, rahmat, hidayah, ridho, 4. Tapi kalau Mbak sedih, dia tertutup, nggak bisa masuk. Jadi pilihannya gimana? Ya udah, kembalilah kita berbahagia. Jadi kalau kita bahagia, ini terbuka. Berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Tapi kalau bapaknya sedih, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk karena nutup. Bedanya apa berkah sama rahmat, hidayah, ridhonya Allah? Bedanya apa? Kalau kita bahagia, rahmat, berkah, ridhonya buka. Tuh, masuk rahmat, hidayah, berkah, ridhonya masuk. Tapi kalau kita sedih, cemberut, kepo bahasanya, dia nutup. Punya rumah tapi bukan rumah kita, punya mobil tapi bukan mobil kita. Sayang kan? Nah, coba saya maunya mobil nggak nyicil, motor nggak nyicil, rumah nggak nyicil. Gue punya rumah Ji, iya tipe 21. Udah gitu DP lagi. Aduh. Maunya saya kalau tipe 21 ya cash dong. Nggak bisa Bu. Orang masih suka jengkelan, ya ini nutup. Sayang dong, udah rumah tipe 21, tipe 36, tipe 45, tipe 48, tipe 50, tipe 60. Masa nyicil? Gimana? Kakek kita, nenek kita, rumahnya luas di kampung. Kenapa turun ke cucunya jadi tipenya 21? Nyicil pula, sertifikatnya di bank. Gimana Pak Haji balikinnya lagi? Coba sekarang dibalikin seperti nenek kita. Apa tuh? Bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi. Nah, coba. Karena nenek kita tuh bangunnya jam 00. Minimal nenek kita, kakek kita, bangunnya sebelum ayam berkokok. Kalau kita kebanyakan setelah ayam berkokok baru bangun. Jangan. Orang yang bangunnya setelah ayam berkokok, biasanya berat badannya di atas 40. Gak ada yang langsing. Karena numpuk lemak. Nyindir. Kalau yang bangunnya pagi biasanya langsing-langsing karena lemaknya kebakar. Pak Haji, aku juga udah bangun pagi, tapi aku juga nggak bisa langsing. Gampang, saya udah siapin herder 7. Nanti saya lepas, lari, langsung langsing. Lanjut. Oke, itu yang petir kan yang udah saya lakukan itu benar, uang masuk. Pertama, oh ya 9,5 juta. Terus yang saya coba lagi petir tuh saya masuk 6. Uang dari apa itu Teh? Maaf? Uang dari apa itu? Yang 9,5 juta itu. Oke, jadi gini, saya kebetulan sempat kerja kan, tuh saya di PHK tuh alhamdulillah. Nah, setelah saya 1 bulan di PHK baru saya ketemu sama Pak Haji. Nah, uang itu jadi saya pernah nolong orang di kantor dan saya udah nggak ingat lagi. Ternyata dia kasih, karena saya pernah tolong, dia kasih itu uang itu 9,5 juta. Jadi Saya tadi Haji Marco aja, kan saya minjem Haji Marco 1,5 juta. Herannya saya pengen ngasih dia aja 1,5 juta. Mungkin karena dia kemarin bahagia kali. Kan bisa aja dia datang hari ini, saya nggak datang hari ini. Nggak dapat lagi dong 1,5 juta. Tambahan yang 15 juta. Nah, jadi bahagia. Alhamdulillah. Ini tadi, nah ini juga gitu. Di PHK pernah nolong orang, herannya dia dapat 9,5.
Banyak dapat lagi, coba ceritain biar dia soal semangat. Terus habis itu yang mohon maaf uang dikempit di Alat kelamin. kelamin. Saya cobain. Jadi saya gini, Ini alat kelamin ini bisa ngempit banyak duit. Bisa kebayang dong. Segede apa tuh dompet. Kayak berangkas ya. Lanjut. ya terus saya gitu kata Pak Haji uang dikempit. Terus saya cobain malam-malam tuh. Pagi-pagi alhamdulillah tuh uang aur-auran. Iya kan. Terus kalau nggak salah 2 hari kemudian saya dapat uang masuk 8,5 juta. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Itu juga karena saya tolong seseorang, akhirnya dia kasih. Nah, terus sama Pak Haji disuruh coba pakaian BH sama BH dibalik, celana dalam dibalik. Waktu itu belum disebarin di YouTube. Baru pertama kali saya bilang, Mbak, ini ilmu baru nih, baru aja hari ini nih. Mau gak kamu praktekin? Saya bilang begitu. Karena kan waktu itu orang Purworejo, dia bilang, Haji, kan Haji bilang kalau nggak mau dirampok, kalau nggak mau dicopet, kalau mau nggak dimaling di jalan apa namanya? Di begal ya. Coba celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Itu kan aku di Jalan Malioboro kan ramainya luar biasa. Kita rombongan 9. 8-nya dicopet, aku doang yang enggak. Kok enggak? Kan aku BH-nya dibalik, celana dalam aku dibalik. Jadi itu copet kayak itu sinyal TV rusak. Banyak ya Pak. Iya, jadi yang 9 jalan, yang 8 kecopet, teman-temannya kecopet, yang 8 dia nggak kecopet. Karena yang satu sinyalnya kayak diberantakin sama BH. Kacau. Di mana nih? Duitnya taruh di mana nih? Apa di BH atau di mana? Dia bingung. Jadi bener bos, dia testimoni. Langsung saya kasih 2 juta. Nah, saya bilang sama ini, berarti kan saya belum ada pasien yang meraktekin ilmunya RDA yang baru. Celana dalam dibalik, BH dibalik. Kamu mau gak sebagai pertama kali? Ya, kamu pakai dah. Saya bilang gitu. Bener nih baru. Saya bilang baru. Tadi saya belum ngomong, udah ada yang praktek orang Purworejo. Saya kasih 2 juta. Oke, pakai. Lanjut. Ya udah, terus kata Pak Haji, Mbak, pokoknya pakai celana dalam sama BH-nya terbalik. Ya, saya nurut kan. Besoknya jadi pulang dari kandang tuh besok berarti saya udah pakai celana dalam terbalik sama BH terbalik. 2 hari kemudian dapat uang 14 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Dia mau nanya juga dari mana Dari 14 mana juta. ya? Gak apa-apa. Nah, ya. Siapa yang ngasih? Oh, yang ngasih itu juga alhamdulillah karena saya suka bantu orang, akhirnya dia ingat satu itu, maksudnya saya udah bantu dia tuh 1 tahun yang lalu, saya udah nggak ingat. Tahu-tahu jam 8:30 pagi, ibu tolong cek itu ibu dong rekening. Kenapa? Ucapan terima kasih saya. Kita. Alhamdulillah. Iya. 14 juta. Sekarang dibalik nggak? Apa? Buka. Pak, kalau saya dibalik ini ntar semua buat saya, Bapak nggak kebagian loh. Terus ilmu apa lagi yang saya coba ya? Oh itu camah. Camah tuh apa? Disuwu ya kok Jawa ya. Itu disuwu di muka. Jadi iya, selangkangan itu. Itu saya praktekin. Mantap memang. Udah, berhasil kan? Saya Berhasil kah? Berhasil. Tepuk tangan dong. Wow. Nah itu saya praktekin pertama kali tuh. Dan alhamdulillah saya praktekin sama almarhum ayah saya. Waktu itu ayah masih hidup kan. Terus kata ayah gini, Neng perginya ke toko keramik ayah aja. Oh ya udah, nurut aja kan. Terus saya pergi, sebelum pergi saya coba dulu ilmunya Pak Haji. Udah saya coba tuh, saya kemukain 9 kali. Nah kan yang kanan ini kan kalau buat salaman kata Pak Haji nggak boleh pegang apa-apa kan. Ya.
Nah itu alhamdulillah tuh saya salah, orang saya pakai jeans kok makainya juga ribet ya. Yang ini nggak boleh, terus yang satu kan harus pakai kerudung. Pokoknya nggak ngapa-ngapain aja, nggak boleh sentuh apa-apa. Nah sebelum pergi saya cium tangan kan, ya udah ya Neng pergi. Nah udah sampai toko keramik saya pilih tuh keramik, udah seneng. Mbak tolong dong dihitung. Ternyata sama Mbak itu bukan dihitung tapi diinput langsung. Akhirnya saya tanya Mbak ini totalnya berapa? 22.500.000. Saya ingat, udah nyobain ilmunya Pak Haji nih. Coba telepon ayah gitu kan, telepon ayah. Ya, ini Neng udah pilih-pilih nih. Totalnya 22.500.000. Ayah bayarin ya. Oh ya udah, kau pulang lah katanya, nanti aku bayarin. Ya udah, terus karena jaraknya cuma 10-15 menit saya pulang. Alhamdulillah sama ayah tuh langsung dikasih uang cash 22.500.000. Itu yang ilmu selangkangan. Terus ayah juga saya tes lagi ilmu selangkangan. Iya. Ayah aja nih yang ada. Ya kan orang deket. Kalau kamu bisa ke tetangga sebelah, bisa cewek. Iya. Udah terus cobain lagi tuh sama ayah juga, dapat alhamdulillah waktu itu dapat 400.000 ya kan. Terus kata Pak Haji uang itu diajak ngomong. Coba uangnya diajak ngomong kata Pak Haji. Itu saya coba ajak ngomong. 2 hari kemudian tuh besoknya gitu dapat. Jadi saya beli Subway 200.000, besokannya kalau nggak saya dapat 800.000. Nah ngomongnya yang Nih contoh, ajak ngomong nggak apa-apa. kan mau Ngomong sih. Oh iya. ini mau ngomong. Coba ajak ngomong gimana? Ajak Ya ngomong. kan waktu mau bayar nih, saya mau ponakan saya, terus saya bilang gini, sini uangnya ibu, mau ajak ngomong dulu. Ibu ngapain sih? Kok uang diajak ngomong? Udah, kamu dengerin aja nanti uangnya balik lagi gitu kan. Terus ya udah, aku ngomong, aku mau bayar Subway, kamu balik lagi ya secepatnya ya buat teman-teman kamu yang banyak ya. Udah terus bayar kan. Terus alhamdulillah besoknya tuh dapat 800.000. Saya sebenarnya juga nggak ingat. Justru keponakan saya, bu, ibu kan dapat uang 800.000. Itu kemarin kali yang karena ibu ngajak ngomong uang katanya. Iya kan? Aku bilang, oh iya benar. Ya udah deh bu, kalau kayak gitu aku sekarang kalau ada petir aku mau doa biar aku dapat uang katanya. Terus kalau misalnya mau jajan, uangnya juga diajak ngomong kayak gitu kan. Ya udah kamu praktekin aja gitu kan. Dah. Terus ilmu apa lagi ya yang dari Pak Haji? Kalau gimmick-gimmick sebetulnya memang saya jalanin tapi nggak nggak yang terus-terusan. Nah yang saya jika ingat juga sebetulnya, nah kalau kayak kemarin itu kan yang Pak Haji lagi uang diajak ngomong tuh saya ikutan tuh. Palingan nyoba 1, 2, 3 kali berhasil udah gitu. Nah yang paling saya nggak pernah putus adalah sedekah. Sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah. Sama sedekah ekstrim. Sedekah perhiasan ya Pak. Oh iya, sedekah perhiasan. Coba cerita. Yang dapat miliaran tuh. Coba sedekah apa yang disedekahin perhiasannya? Oh ya, jadi gini. Waktu itu Pak Haji bilang gini, Mbak ini kan biar hajatnya cepat terkabul. Mbak ini kan udah nih semua nih sedekah subuh, alhamdulillah nggak putus. Nggak bolong. Nggak bolong. Terus Jumat Barokah juga nggak bolong. Sedekah ekstrim juga Mbak udah gitu kan. Ini kayaknya Mbak kurang nih. Apa ya Pak Haji? Coba Mbak sedekah perhiasan kata Pak Haji gitu. Yang dicintain. Enggak. Coba sedekah yang dicintain. Yang dicintain. Terserah apa kata Pak Haji, misalnya perhiasan, tas, apa aja deh yang kita cintain. Nah, terus akhirnya saya bilang, kayaknya saya tahu deh Pak Haji, saya mau sedekah perhiasan aja deh, bilang kayak gitu. Terserah Mbaknya. Nah, akhirnya saya sedekah tuh bisa perhiasan, sedekah yang dicintai, bisa sedekah duit dolar. Nah, dia punya duit dolar. Karena kan suaminya ada di Jerman, dia di sini. Nah, kirimannya kan selalu dolar. Nah, dia punya duit dolar Singapura, dolar Amerika. Suaminya di Jerman, jadi dia punya euro. Nah, dia juga sedekahin itu. Duit dulu apa perhiasan sih dulu? Perhiasan dulu. Oh iya, lanjut. Jadi kata Pak Haji, coba apa yang dicintain. Terus saya pikir ya udah deh perhiasan, karena saya suka kan, namanya perempuan bohong banget kalau nggak suka. Akhirnya saya sedekah pertama kali itu gelang keroncong waktu saya nikah. Dan alhamdulillah itu memang dari India, karena beneran kakek saya India kan, itu saya kakeknya India. Kakeknya. Jadi itu nggak pernah
hampir 22 tahun pernikahan saya itu semua perhiasan yang saya sedekahin ke Pak Haji itu nggak pernah saya pakai. Jadi hanya saya simpan. Yang saya pakai waktu itu cincin sama anting berlian itu memang saya pakai. Tapi yang emas kayak gelang waktu itu pertama kali, keroncong, terus giwangnya juga, terus kalung, terus gelang rantai, sama apa yang berlian aja yang saya pakai. Nah itu akhirnya saya sedekahin terus tuh. Pokoknya saya di hati pengen sedekah udah keluarin. Terus akhirnya uang juga, uang dolar. Habis sholat asar kok di hati kayaknya kayak gini, lo keluarin nggak tuh duit? Sedekahin nggak? Kayaknya di hati saya tuh kayak gitu. Kalau udah kayak gitu saya harus sedekahin, harus. Nggak bisa saya tahan. Terus saya WA Pak Haji, saya mau sedekah apa namanya Pak Haji? Brutal ya? Ya, sedekah brutal. Ada kan di grup sedekah brutal? Ya, ekstrim. Ini lebih lagi, brutal. Brutal tuh semua dolar sedekain, semua euro sedekain, semua Singapura dolar disedekain. Dia brutal. Sebelum cair yang 2,5, sebelum cair yang 4M, sebelum cair yang 40M, sebelum cair yang 400M. Ini kan sekarang hajat 1 triliun. Nah terus Pak Haji bilang, pokoknya sedekah brutal itu sedekah yang hati kita tuh deg, yang bikin kita deg-degan, yang emang itu apa barang yang mungkin kalau misalnya minum nih udah segini ya udah nih Bu, kita nggak ada lagi gitu, nggak ada di sisa habis semua. Nah tuh habis sholat itu saya langsung kok kayaknya nih apa di hati nih kayaknya mesti sedekah brutal nih. Kayaknya uang itu kayaknya harus dikeluarkan gitu. Akhirnya saya WA Pak Haji, saya bilang Pak Haji saya mohon izin, saya mau sedekah brutal. Terus saya fotokan, saya kirim ke Pak Haji. Terus kata Pak Haji udah langsung aja Mbak datang ke kandang ijab sama anak-anak. Terus saya kasih ke siapa, Mama Ali ya Pak? Ya, Mama Ali. Mama Ali kan. Jadi kalau misalnya saya ya. maaf. Ya, ya sedekah. Mama Ali. Mama Ali. Yang anaknya Hajat Terabu Hidrosipalus. Iya. Kalau nggak Mama Ali, Ustadz Torik. Nah jadi kalau misalnya Pak Haji bilang Mbak sedekahin ke Mama Ali atau enggak Ustadz Torik, kalau malam ya udah saya kasih ke mereka kan. Dah terus yang dolar juga kayak gitu tuh saya keluarin semua. Itu adalah uang yang memang saya simpan buat emergency. Darurat. Kalau misalnya amit-amit jangan baik saya sakit atau apa, nih uang memang yang saya simpan dan saya nggak ingat-ingat. Tapi pada saat itu habis sholat asar itu hati nih kayaknya enggak nih, kayaknya mesti dikeluarin nih, nggak bisa nih, keluarin. Itu saya kuras semua. Kata Pak Haji apa Pak Haji bilang, Mbak berani nggak sedekahin semua dolarnya gitu. Berani Pak Haji. Jadi saya suka ditantang sama Pak Haji. Mbak berani nggak sedekah sekian? Berani Pak Haji. Nggak mikir dulu uangnya dari mana. Pokoknya berani aja dulu. Ini kan sebelum kemarin itu kan, sebelum dia nanya, Pak Haji itu sapi yang besar harganya berapa? 150 juta. Mbaknya memang berani. Saya berani Pak Haji. Jadi mbaknya tuh kemarin beli sapi buat kurban buat besok, itu 150 juta, mbaknya tuh nggak nawar, nggak milih, dan nggak dibawa pulang. Potong di sini. Di mana-mana orang beli sapi seharga 150 juta 1 ton, itu di mana-mana tuh nawar. Umum. Di mana-mana milih. Di mana-mana dibawa pulang dong. Mau beli. Nah, ini enggak. Nah, begitu juga Mbak Lena dari Huta Surut dari Malaysia. Beli sapi berapa harganya? 150, beli 2 ya 300 juta. Enggak nawar, enggak milih, enggak dibawa pulang. Ada lagi namanya Mbak Ratna. Begitu juga. Nah, maksud saya, Bapak udah sampai tingkat sana belum? Kan Bapak 3,5 juta aja mikir. Sedekah, patungan, potong sapi 3,5 juta mikir. Sementara hajatnya kita 3,5 miliar. Maksalah, ini kan mumpung bulan bagus. Bulan bagus, bulan untuk kurban. Apalagi kan dagingnya nanti yang makan anak yatim. Kalau kita motong sapi di rumah, kan nanti buat tetangga. Ini kan enggak, dagingnya buat anak yatim. Udah dah, untuk hajat saya ekstrim di bulan Juni akhir, saya maksain 3,5 juta, saya ikut patungan kurban. Jadi 1 ekor 3,5 juta.
Kita kadang suka mikir, Pak Haji, saya kurang 500.000. Maksa dulu aja, karena untuk hajat kan biar maksa. Pak Haji apa-apa kok mesti maksa? Bapak dan Ibu kan pasti udah pernah nikah semua kan? Ada gak yang belum nikah? Taruhlah udah nikah semua ya. Kalau kita ML, pada saat spermanya keluar dipaksa gak? Ditekan gak? Enak. Nggak mungkin pas sperma keluar copot, nggak mungkin. Buat ntar. Yang ada kentang. Dicicil lah, ceret. Lagi mama, ceret. Nggak ada, yang ada kontolnya melepuh. Jadi memang mesti maksa kalau hajat kita, maksa. Bikin lontong juga gitu, maksa, ditusuk-tusuk. Bikin lontong biar padat. Betul? Nah, coba Bapak dan Ibu di bulan ini atau di tahun 2023 Idul Kurban bisa gak maksain sedekah patungan potong sapi. Jadi 3,5 juta buat sekeluarga. Ada istri, ada anak. Kok boleh Ji? Emang di sini memang begitu. Seekor buat sekeluarga. Nah, kebetulan Mbak Rati sekeluarga. Jadi Mbak Rati, suaminya, mamahnya, papahnya, anaknya dia laki-laki 2. Tapi Mbak, kan suaminya di Jerman. Putra tercintanya semuanya di Jerman. Dia di sini karena nungguin papa mamahnya kan. Alhamdulillah anaknya mau terbang ke Indonesia. Maka habis sedekah brutal dia ngabarin. Kenapa Mbak? Ini anak gue mau pulang ke Indonesia. Suaminya mau pulang tapi kan takut masih COVID kan. Belum divaksin. Kan terbang kan belum ini. Kalau anaknya udah. Dan yang lebih dahsyat Pak, coba bayangin. Anaknya masih muda bener. Umurnya baru 20 tahun. 20. Di Jerman itu kan kalau dia sekolah dibayar. Nah itu bayarannya mau dikasih ke mamahnya. Mama, aku duitnya nanti bayarannya buat mamah ya. Buat ibu ya. Buat ibu. Coba mana hati ibu yang gak bergetar Pak. Anaknya mau ngasih duit ke dia. Itu kan namanya fadilah sedekah brutal. Ada gak sih video sedekah brutal? Ada, besok saya kirimin. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong pembicaranya orang terkaya di Indonesia. Namanya sedekah brutal. Nanti daksa. Ada lagi? Nah jadi kalau sedekah kan kadang gini. Iyalah orang kaya, orang punya duit pasti bisa sedekah. Biasanya gitu kan. Itunya dihilangkan dulu. Komennya. Jadi keponya. Jangan lihat dia bisa sedekah sekian karena dia punya uang. Jangan. Padahal pada saat kita sedekah itu kan kita melawan hawa nafsu kan sebetulnya. Hawa nafsu dong. Ini uang sekian kalau gue pakai buat ini bisa gini. Ini kalau ini bisa ini, ya kan? Nah, itunya coba jangan dilihat siapapun orang itu, jangan dilihat berapa banyak dia bersedekah, tapi lihat bagaimana dia berperang melawan hawa nafsunya sendiri. Nah, sama nih kayak kita nih, Pak. Mumpung mau kurban, coba dipaksain aja. Kata Pak Haji kan mesti paksa kan. Mbak, paksain, Mbak. Jangan mikir, Mbak. Paksain, keluarin. Dan itu yang saya lakukan. Tapi yang saya dapat adalah nikmat bahagia yang gak bisa dibayar dengan uang. Jadi, berani gak Bapak dan Ibu? Harus berani ya. Maksain ikut sedekah patungan kurban. Gak usah dulu seekor, jangan. Karena belum siap. Kan wajahnya masih wajah embe. Sedekah patungan dulu. Kalau Mbak Rati mah udah, wow, dia 1 ekor 150 juta ya yang super. Kan dia suaminya, anaknya 2, bapaknya, mamahnya, sama ibunya. Nah maksud saya kita belum level itu. Karena dia kan udah hajatnya sekarang yang 1 triliun cair. Kalau ibu kan belum nyampe. Udahlah yang 3,5 juta dulu aja kita patungan. Pak Haji aku bisa gak yang 4 juta? Boleh. Bisa gak aku yang 4,5 juta? Boleh. Nanti lihat di grup. Oh iya. Paksain lah. Tinggal bilang Bu Ai aku ikut. Setelah aku dengerin tadi Mbak Rati, aku juga mau punya hajat yang seperti Mbak Rati. Mungkin Mbak Rati 1 triliun, kita 1 M dulu dah.
Disesuaikan sama wajah kita. Ada lagi? Ada. Jadi gini, pokoknya sedekah itu maha dahsyat. Pasti ibu-ibu sama bapak juga udah mengerti kan. Dan itu harus dipaksa banget. Paksain apapun resikonya, jangan mikir dulu. Yang penting keluarin aja dulu tuh uangnya buat sedekah. Nah, terus di sini kan ada anak-anak yatim tuh. Nah, anak-anak yatimnya disayang-sayang. Kalau punya apa misalnya uangnya nggak cukup, belilah permen 1 kotak buat mereka. Nah, saya suka main sama anak-anak yatim, yang kecil, yang anak-anak. Nah, berjalannya waktu akhirnya jadi deket kan sama saya. Pada saat udah hati ketemu hati, kita nggak usah minta kamu aminin doa ibu ya, enggak. Mereka sendiri yang doain kita. Jadi kalau kesini saya minta jangan fokus ke Big Boss, jangan fokus ke Ke saya. Fokusnya datang Mendingan fokusnya ke ibu yatim. ibu yatim, Mbak Heno. Jadi fokusnya Mbak Heno, Iya. neneknya sini. fokusnya sedekah berapapun itu, dan anak yatim ijab. Jadi istilahnya gini Pak, doa tuh ibarat pesawat, amin anak yatim roket. Amin. 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 Jadi ibu kalau belum ke RDAY, belum ijab, tahan dulu jangan pulang. Kan kita ijabnya ada duhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Terakhir, paksain bapak dan ibu kalau ke RDAY bikin Allah takjub. Apa tuh? Jangan sekali-kali kita ke Allah ngeluh. Ya Allah, besok jatuh tempo. Nggak boleh. Kan jatuh tempo besok Senin. Sekarang kan baru hari Selasa. Masih seminggu lagi. Allah, kalau sampai besok nggak kebayar cicilan, rumahnya mau disemprot. Ya alhamdulillah ngecat gratis. Cuman ada tulisannya doang. Dalam pengawasan bank. Ada lagi? Sama, udah pasti sedekah, anak yatim, pasti udah selesai itu kan ijab. Al-Qur'annya jangan ditinggal. Nah, baca Quran. Kita kebanyakan berdoa seharian dari jam 00 sampai subuh berdoa, tapi nggak baca Quran. Kalau di sini nggak boleh. Lebih baik kita nggak berdoa, tapi kita baca Quran. Kok gitu Pak Haji? Karena menurut Pak Haji, bebaskan menurut saya, baca Quran lebih mulia daripada berdoa. Kok gitu Ji? Ya daripada kita berdoa terus belum dikabulin, kita jadi suujon sama Allah. Jadi dongkol sama Allah. Aku udah berdoa, ngambek. Soalnya nih Pak, Bu, rata-rata tamu RDAY malamnya berdoa. Dari jam 00 sampai pagi, bahkan sampai jam 8 pagi berdoa. Jam setengah 9 pagi telepon BRI, telepon Bank Mandiri, mau top up dong, pret. Dia berdoa dari jam 00 sampai jam 8 pagi, berdoa sampai nangis, mata merah-merah. Setengah 9 dia telepon ke BRI atau BPR atau Mandiri, Pak, mau top up bisa? Ya Allah, top up. Kan nanti dikabulin bisa sampai jam 5 sore. Tunggu dulu aja. Udah berdoa. Kenapa jadi jam setengah 9 putus asa langsung telepon minta top up? Ya namanya bank mah top up mah emang seneng ya kan. Jaminannya di situ. Naikin plafon. Jangan dong. Nah bisa gak coba diganti? Kan Bapak dan Ibu lihat ilmu RD. Tidak ada kata doa ya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sebelum azan duduk di masjid, 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Ada gak saya kata-kata doa? Gak ada. Tapi kan kata Pak Kiai suruh berdoa. Ya udah lo berobat dulu dah ke Pak Kiai dulu dah. Gua ntar belakangan aja deh. Jadi baca Quran, karena baca Quran tuh di atasnya doa kata saya. Kalau kata orang-orang mah nggak tahu. Bisa?
Pak, ini Ya, ya. kalau baca Qurannya nggak lancar. Nggak apa-apa. Artinya, Nggak apa-apa, kan muka kamu nggak lancar. Tepuk tangan dong. Kalau belum 12 juz gimana? Nggak apa-apa, nanti dilanjutin lagi besok. Belum 12 juz, nanti lanjutin lagi. Belum 12 juz. Nah, Bos, Haji Marco sampai terkabulnya punya ruko berapa sekarang? 15. Punya kontrakan berapa? 21. Itu dari 2015. Nggak bisa juga. Pak Haji, kok aku belum 12 juz? Nggak apa-apa, lanjutin lagi. Roni, ini seangkatan Haji Marco, itu waktu baru datang, itu omset warungnya cuma 20 juta. Sekarang Roni omset warungnya 600 juta. Roni sama bapak masih gantengan bapak, tapi saldonya gantengan Roni. Ini kalau yang diserahkan untuk laki-laki dan perempuan kan? Iya, bapak juga meraktekin. Kalau bapak ujungnya kontol, ujungnya palanya, Duitnya ya. palanya, Ya, ya. palanya. Jadi kalau bapak palanya dicolek, langsung taruh di mulut. Nah, maksudnya yang itu tuh, yang kalau uang pasti. Naruh uang. Ya. Untuk laki-laki bisa tak? Bisa, dikempit. Dikempit. Di mana ngempitnya ya? Coba kayak bentuknya kayak gimana kan saya nggak. Bentuknya dulu. Tali karet. Sama, dikempit. Selangkangan. Selangkangan. Tapi jangan pas ngaceng ya, kan nggak muat. Pas lagi lemes. Gitu. Gue seneng nih lu batuk nih. Cair nih Dok. Cair. Pertanyaan apa lagi? Ada lagi? Ya. Kalau kan saya baca Quran kurang duluan, kalau ganti baca Yasin itu Nggak boleh. Dulu boleh. Baca Yasin 41 kali, Ar-Rahman 41 kali dulu boleh. Sekarang nggak boleh. Harus baca Quran. Pelan-pelan aja. Pokoknya baca Quran. Soalnya saya udah nyoba, Pak. Tamu saya, Bu Ai, baca Yasin 41 kali, Ar-Rahman 41 kali. Dia cuma utangnya 2,5. Saya nggak mau. Saya maunya baca Quran 12 juz, net tiap bulan 10 miliar. Net 10 miliar. Itu udah banyak. Makanya kan kalau Bapak 2,5 buat apa? Paksain aja pelan-pelan baca Quran dulu. Yang tadinya Bapak pesek kan nanti bisa mancung. Mancing sendiri. Mancung sendiri. Yang tadinya giginya merongos, merengkel. Kalau nggak bisa baca Quran, Langsung saya paketin ke Ethiopia. Maksa, Bu, maksa. karena ada latinnya. Ada latinnya. Alif lam mim. Enggak, langsung aja, Bu. Alif lam mim dalikal kitabullah. Enggak usah pakai tajwidnya dulu. Jika harus pakai tajwid, kelamaan kan Ibu masih blow on. Nanti kalau udah Bacanya pas jam berapa? jam 00 sampai matahari terbit. Pagi ya? Pagi. Kalau di matahari terbit tutup. Nggak boleh dilanjutin lagi. Besok mulai lagi. Begitu aja, Pak. Begini, Pak. Ji, gue bisanya habis duhur. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan hajat recehan. Kalau udah mau fight jam 00, Bos. Buduh. Orang ngantuk-ngantuknya Bapak baca Quran. Buduh. Dibayar kontan, Bos. Minimal, Bos. Kalau lo bisa 12 juz, ciri-cirinya pengen cair 10 miliar, kulit muka lo putih. Itu aja. Glowing. Hampir tamu saya yang 10 miliar glowing semua. Nah, coba kamu praktekin dah. Oke? Ada lagi pertanyaan? Apa, Mbaknya? Sholat duhanya. Mbaknya tinggal di mana? Batam. Kegiatan sehari-hari apa? Kerja. Nah, ganggu gak kalau bangun jam 00? Ya udah, gini dulu yang gampang dulu. Mbaknya bangun jam 00, mandi dulu, senyum dulu 41 kali terus mandi. Habis mandi, mbaknya tidur lagi. Hah? Iya. Kamu mau tidur sama saya? Gue sih mau aja. Lo nya mau apa enggak? Senyumnya sama tembok, Mbak. Kamu tidur sama siapa? Ya udah sama tembok, jadi mbaknya tembok. Hehehe. Hehehe.
Atau mbaknya bangun, senyum sama HP, kirimin HP-nya ke saya. Lumayan, bisa buat ngusir tikus. Mbaknya dari Batam, tahu RDI dari mana? Dari mbaknya. Mbaknya tinggal di mana? Di Batam. Oh, di Batam. Kok mbaknya tahu RDI dari mana? Dari mama, dari YouTube. Oh, dari mama. Iya. Oh, iya, mama nonton YouTube. Iya. Oh, mbaknya udah nonton belum? Aku udah lama, Pak. Udah pernah kesini? Belum. Oh, Aku udah pernah praktekin. udah. Apa yang pinjam? Kabul ya? Coba. Apa yang nih pinjam sana? Apa yang mbak pernah praktekin ilmu RDI apa? Coba di Batam. Iya, jadi pas itu kan COVID, jadi nggak ngapa-ngapain nonton YouTube. Waktu itu saya ngucap mau 1 miliar gitu. Sebenarnya ada beberapa hajat, ada untuk yang pasangan, cuman itu nggak terjadi gitu. Tapi yang uang ini terjadi. Gimana? Saya ucapin terus, saya mau. Gimana ngucapnya, sayang? Alhamdulillah, saya punya uang 1 miliar gitu. Habis itu kayaknya nggak nyampe 1 bulan langsung datang semua Pak Haji. Uangnya? Iya, tapi bertahap sih. Iya, maksud 1 miliar. 1 miliar lebih, 1,5. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Itu- Coba mbak, ulangi lagi biar yang laki-laki di sini pada ngaceng. Laki-laki itu kalau ngeliat duit ngaceng. Sekarang udah gak zamannya lihat perempuan cantik ya. Duit. Coba mbaknya meraktekin bacaan apa, yakinnya seperti apa, kekumpul masuk 1 miliar lebih. Coba. Iya. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Jadi cuma ngucap itu aja Pak, yang alhamdulillah. Terus karena kan saya juga ada meditasi, kan itu berhubungan dengan law of attraction. Jadi berhubungan juga sama yang RDI ajar. Saya ada pelihara ikan cupang, ada pelihara burung, ada kasih makan kucing. Terus ya bahagia aja gitu sama legowo. Pas itu kan COVID, saya punya mobil. Itu udah diambil sama debt collector. Habis itu kan nggak punya duit sama sekali. Setelah itu udah legowo aja gitu, nggak mikirin apa-apa sama sekali. Terus ya udah datang rezekinya. Wow, tepuk tangan dong. Terus mobilnya, Berarti tadi yang sebelum mbaknya testimoni, sebelum mbaknya ngomong, saya udah ngomong kan, Pak Haji Marco udah ngomong. Syarat terkabul, hatinya gembira. Di mana-mana mobil ditarik debt collector, pasti nggerutu. Betul? Pak, satu lagi, Ya. mobil saya ditarik. Ditarik sama leasing. Iya. Nah. Itu mobil Ayla. Mobil Ayla. Iya. Tahu gak nih teman-teman mobil Ayla? Oh iya. Setelah itu saya pokoknya 2 bulan apa sebulan gitu, saya dapat mobil HRV. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Habis itu saya ini lagi, ya namanya kita nggak puas ya. Jadi di depan rumah itu sama ngebayangin, pasti di depan rumah ini ada Fortuner gitu, Fortuner putih. Kejadian Pak, jadi saya ya ganti mobil HRV itu sama mobil Fortuner. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Habis itu saya ganti lagi sama mobil Lexus. Nyebutnya gimana? Ya ngebayangin aja. Mobil Lexus. Ya, Mobil Lexus. mobil Lexus. Kejadian. Jadi ya. Tepuk tangan dong. Wow. Tapi sekarang udah dijual. Nggak apa-apa. Yang penting kan udah pernah Tapi terkabul. legowo, Pak, legowo. Mbak aja kan kalau ngucap Lexus terkabul. Ya. Fortuner terkabul. HRV terkabul. Nah, bisa gak mbaknya mumpung lagi deket-deket sini, coba sebutin buat bapak ini biar mukanya nggak mencong-mencong. lurus. Di mukanya mencong. Takutnya nanti jadi bencong. Sekong dong. Sega, enggak lah humor. Nah maksud saya Pak, ucapan adalah doa. Bisa gak yang dipakai sama mbaknya dari mobil Ayla ditarik debt collector jadi HRV, dia sebut lagi Fortuner, dia sebut lagi Lex. Apalagi kita pernah punya mobil di atasnya Ayla.
ada yang punya Kijang, kan di atasnya Ayla. Nah bisa, kenapa nggak kita sebut? Pak Haji, kalau suami aku cerewet bisa gak? Bisa. Anggap aja tuh suami kita cerewet Ayla. Istri kita cerewet Ayla. Ngajak ribut terus. Iya. Makanya tadi disebut bandot. Apalagi Mbak praktekin IBRDI apalagi Mbak? Iya itu ngucap sama ngebayangin sama kasih makan burung, kucing, ikan. Udah sih itu aja Pak. Wow, alhamdulillah. Tapi saya ya namanya udah dapet semua jadi lupa. Oh iya. Tuh jadi ya udah gak ada lagi. Iya. Pas ngucapinnya tuh pas ngasih makan ya? Iya. Enggak ngucapin itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Enggak, waktu makanin kucing banyak ada apa yang keluar dari mulut ambil makanin kucing, ada gak ngucapin hajat? Ada ya, maksudnya ya sesekali lah, gak setiap kali kasih makan karena pasti ada orang lewat kan, ada orang di sekeliling jadi malu gitu. Mbak, Dalam hati sekarang aja. gini, biar kita semangat Mbak. Bisa gak Mbaknya merhatiin kucing? Ini jadi kucingnya dulu. Ini jadi burungnya dulu. Ini jadi ikan cupangnya dulu. Ibadahnya jalannya apa tuh Mbak? Waktu itu tetap Pak sholat. Malam. Enggak belum. Itu kan yang baru-baru ini ya Pak ya, baru Iya. tengah malam. Itu pas tahun 2020. Belum. Belum ada. Ini baru kok nih. Yang dulu tuh enggak, dulu belum. Hanya ucapan. Ya, oh jadi Mbaknya udah dari tahun 2000 ya? Tahun 2020 ya? 2020, Pak. Udah Ya. nyimak YouTube saya. Terus udah langsung dapet, terus saya lupa sekali. Oh iya. Jadi sekarang ya gitu lagi. Apa yang bikin Mbaknya kok dari Batam nih berdua pengen kemari, terbang kemari? Gimana ceritanya? Kan jauh perjalanannya. Apa yang memotivasi Mbaknya? Yang Mbaknya memotivasi pengen ke RDIY? Kayaknya ada panggilan aja gitu Pak. Kayaknya harus nih ke sini gitu. Padahal saya males kan dari Hatta ke Bogor naik itu kan jauh gitu perjalanan. Ya dari hati aja dipanggil. Oke. Maksa. Jadi semua memang harus maksa, Bos. Maksa, tapi hasil luar biasa. Kan Mbaknya jauh-jauh dari Batam ngelihat langsung testimoni Haji Marco. Yang tadinya nggak punya ruko. Yang tadi kontrakannya berapa? 6, sekarang 21. Pasti bisa juga berdua. Kan udah lihat cara manggil. Kan dia tinggalnya di apartemen, manggil. Bisa, masa Mbaknya nggak bisa? Mbaknya sekarang di rumah tinggal sama siapa aja? Sendiri Pak. Sendiri. Iya. Mbaknya tinggal di rumah sama orang tua. Nah, bisa gak kita jangan jengkel sama ring satu orang yang ada di rumah? Kalau di apartemen, nah jangan dulu. Nah, Mbaknya harus bisa. Sekarang Mbak Rati, dia lagi manggil 1 triliun. Belum datang. Belum, tapi kan udah proses. Oleh OTW. Nah, mosok Mbak Rati bisa, mbaknya yang dari Batam ini, yang ada di ruangan, mosok nggak 1 triliun? Harus dong. Mbaknya kan udah cair yang 2,5. Enggak, melebihi 4 miliar, melebihi sekarang 1 triliun. Nah, bisa dong, harus. Kecuali kalau testimoninya abal-abal, ini kan nggak abal-abal. Terus orangnya ada lagi di sini. Tanpa kita janjian ya, hari kita kan kita janjian. Rezekinya Pak Haji. Ya setuju, boleh. Tapi lu biar terkabul, jenggotnya nggak dikerok. Nggak boleh diterap Pak Haji. Umar. Sampai itu Siap. kan Haji Ya, bukan adalah- ini pegang, coba. Oh ya kan, sama nih kamu apa? Dengerin, Mbak. Namanya siapa? Septa. Mbak Septa ya. Kamu berucap kan ganti mobil. Nah ini juga saya tuh suka lakuin dulu waktu saya belum nikah, Coba. zaman muda. Saya selalu berucap gini. Apa namanya? Kalau gue udah tua, nanti gue mau tinggalnya di gunung. Rumah gue dari kayu, view gue di belakang gunung, view gue di depan laut. Dan itu sering saya ucapin, sering banget tuh. Jadi kalau misalnya kumpul sama teman-teman, lu ngapain sih ntar kalau udah tua mau tinggalnya di gunung? Enggak, aku mau tinggal di gunung sama laki gue. Nanti gue bercocok tanam, nanti gue punya kebun, gue tanamin tomat lah, kentang apalah pokoknya kayak gitu. Terus gue punya domba, pokoknya punya ternak. Dan alhamdulillah terkabul.
punya ternak, punya kandang, punya tanah 2,5 hektar di Lembang, punya Pangalengan, punya perkebunan, ada tomat, ada kentang, ada ya domba. Nah, ini bisa. Jadi sering diucapin, tapi ucapnya gini, yakin dan penuh kebahagiaan, jadi jangan nyureng. Kita kan ngucap ininya Mikir. nggak boleh. Harus Mengernyitkan. Ya, Pak Haji susah Pak Haji. Emang dari muda aku suka kerut-kerut ini. Gampang. Colek alat kelamin taruh di jidat, set langsung. Nyas. kesinggung mulu gitu. Iya. Kan kalau anak kecil kan kalau dia lagi main coba perhatiin deh. Pertama mereka pasti nyanyi, loncat-loncat, gembira kan. Jadi kalau anak-anak kecil kan nggak ada pikiran. Nah itu kita juga gitu, kita berucapnya tuh kayak gitu. Dan itu memang saya ucapkan terus. Itu sama jodoh. Putus dari pacar, saya suka ngomong gini. Gue daripada gue kawin sama perjaka, mendingan gue kawin sama duda deh. Tadi dia punya anak, anaknya gue urusin terus dianya sayang sama gue. Alhamdulillah dikasih duda anak satu. Tepuk tangan dong. Tapi orang Jerman. Orang Jerman.